Pertanyaan saya adalah, dalam proses perjodohan, ada hal yang umum bagi keluarga perempuan untuk mengirimkan foto dalam pardah atau hijab. Seringkali keluarga laki-laki merespons bahwa mereka tidak dapat melihat kepribadiannya dan meminta foto tanpa hijab. Keluarga merasa tidak yakin dapat melihat kepribadiannya dan meminta foto tanpa hijab. Mohon Huzur dapat memberikan bimbingan tentang masalah ini. Apakah mereka ingin menikah dengannya karena penampilan wajahnya, karakter moralnya, pendidikannya, atau hanya setelah melihat karakteristik fisiknya dan rambutnya? Mereka tentu saja harus melihat wajahnya. Suatu kali, seseorang pergi menemui Rasulullah SAW. Anda telah mendengar kejadian ini berkali-kali karena sering disebutkan. Orang itu berkata bahwa saya ingin menikah dengan seseorang. Rasulullah bertanya, apakah kamu telah melihat gadis itu? Dia berkata bahwa saya belum melihatnya. Kemudian si pria itu pergi ke rumah si perempuan. Lalu si pria itu menyampaikan kepada ayah dari si wanita bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan seperti ini kepada saya. Saya datang ke sini untuk perjodohan. Namun Rasulullah menasihatkan kepada saya untuk terlebih dahulu melihat si wanita. Saat itu sudah turun hukum pardah. Ayahnya marah dan tidak mengizinkan si pemuda itu untuk melihat wajah putrinya. Saat itu putrinya mendengarkan hal itu dari dalam rumah. Dia keluar dari ruangannya, membuka pardahnya dan mengatakan kepada si pria, silahkan lihat wajah saya. Kalau Rasulullah sudah mengizinkan, ayah saya tidak berhak lagi untuk melarangnya. Si pria sangat terkesan, lalu menundukkan pandangan dengan mengatakan begitu baik wanita ini yang telah taat kepada Rasulullah, sehingga saya tidak perlu lagi untuk melihat wajahnya. Jadi hal pertama adalah ketika menjajaki tawaran perjodohan, hal terpenting yang harus dipertimbangkan adalah kebaikan, bukan penampilan, kekayaan, atau keluarga. Kamu hanya harus fokus pada agamanya. Jika dia memiliki keimanan, maka itu baik dan bagus. Jika para pemuda menjadi sesaleh ini, maka itu akan baik. Tetapi para pemuda yang mengatakan mereka belum melihat gadis itu, kasus-kasus tertentu telah datang kepada saya di mana awalnya pemuda itu melihat gadis itu dan setuju, dan kemudian mereka pergi ke Pakistan atau ke negara lain untuk bertunangan. Tetapi sekali di sana, ketika mereka melihat seseorang yang penampilannya mereka sukai lebih baik, mereka mulai mencari-cari kesalahan pada gadis itu. Jadi jaminan apa yang ada bahwa setelah melihat gambaran lengkap tentang kamu, lantas mereka tidak akan mencari-cari kesalahan? Jika setelah melihat wajah gadis itu mereka cenderung terhadap tawaran pernikahan, maka mereka harus berdoa. Ini juga adalah apa yang harus dilakukan oleh pemuda itu. Ini adalah tanggung jawab Departemen Tarbiyat dalam sistem jemaat. Itulah sebabnya Komite Risanata telah dibentuk untuk memberikan konseling kepada para pemuda dan gadis untuk membantu mereka menjajaki proposal dan untuk mengajarkan mereka dengan benar tentang nizam. Dan jika mereka telah menyukai seseorang, maka mereka harus mengunjungi rumah pihak lain. Di rumah itu, keluarga pemuda dan keluarga gadis harus berkumpul bersama. Gadis itu dapat duduk di sana juga, dan mereka dapat berbicara satu sama lain dan bahkan makan bersama. Ini akan memberikan kepada si gadis tersebut maupun pemuda gambaran tentang perilaku, karakter, dan etiket satu sama lain. Jika gadis itu makan dengan cara yang tidak beradab, maka pemuda itu akan menolak proposal. Dan jika pemuda itu bertindak dengan cara yang tidak beradab, maka gadis itu akan berkata, demi Tuhan, saya tidak bisa menikah dengan orang seperti itu. Biasanya para gadislah yang menolak proposal. Tuntutan dibuat dari para pemuda, sebagaimana diamati dari kasus-kasus yang terungkap bahwa terlepas dari apakah gadis itu mengenakan cadar atau hijab, mereka akan bertanya apakah pemuda itu memiliki pekerjaan yang baik, dan apakah dia memiliki rumah sendiri, atau apakah dia akan tinggal bersama orang tuanya. Mereka tidak mempertimbangkan bahwa tidak ada salahnya jika mereka harus tinggal bersama orang tuanya selama 6 bulan atau bahkan setahun. Demikian pula, pemuda itu akan bertanya apakah akan ada perhiasan atau jumlah mas kawin yang akan mereka terima, dan mereka akan bertanya tentang keturunan gadis itu. Semua hal ini adalah bodoh. Ini semua omong kosong. Keduanya harus membuat keputusan setelah berdoa, dan kita harus menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Jika ini dilakukan, maka pernikahan akan sangat sukses. Jika tidak, dan keduniawian menguasai, maka tidak peduli apakah Anda menunjukkan wajah gadis itu atau gambar dirinya duduk. Itu tidak akan penting. Apakah Anda berpikir bahwa pernikahan orang-orang non-Ahmadi yang pergi keluar bersama-sama, berkencan, serta menjalin persahabatan adalah sukses? Ada banyak pernikahan seperti itu di mana bahkan gadis-gadis Ahmadi telah meminta izin dari saya juga dengan mengatakan bahwa seorang pemuda tertentu baik dan bahwa dia seorang Muslim, atau ada seorang Kristen yang siap masuk Ahmadiyah, sebagaimana beberapa orang melakukannya demi pernikahan. Tetapi apa yang terjadi setelah 6 bulan atau setahun atau 2 tahun, mereka menikah, atau bahkan setelah mereka memiliki beberapa anak, mereka berpisah. Apa manfaatnya dari ini?
ada persentase perpisahan dan perceraian yang lebih besar dalam pernikahan seperti itu daripada persentase pernikahan lainnya. Jadi berdoalah agar Allah Ta'ala menganugerahkan keberuntungan kepada kalian, agar setiap orang menemukan pasangan pernikahan yang saleh dan menemukan suami yang baik. Kalian harus berdoa untuk keberuntungan. Hadrat Ammajan, istri Hadrat Masih Maud alaihissalam, biasa menasihati para gadis untuk berdoa demi keberuntungan mereka sejak usia 6 atau 7 tahun.